Dirgantara Indonesia atau PTDI bertekad akan merampungkan produksi pesawat N219 pada tahun 2015 nanti. Rancang bentuk pesawat terbang karya Indonesia itu ikut dipamerkan di ajang Raitek Expo 2014 pada peringatan Hak Teknas ke-19 yang digelar Kemenristek di Gedung 2 BPPT Jakarta pada 9 hingga 12 Agustus 2014. Pada Harteknas kali ini PTDI menampilkan sebuah produk yang memang sedang kami kembangkan, yaitu pesawat baru, pesawat N219. Pesawat N219 ini memang awalnya dirintis juga bersama-sama antara PTDI dengan Kementerian Ristek dan Teknologi. Namun demikian sekarang proyek ini didanai oleh pemerintah melalui LAPAN, karena memang LAPAN yang ditunjuk sebagai stakeholder ataupun punya otorisasi atau punya tanggung jawab untuk mengembangkan pesawat di bawah kelas 30 penumpang. Pesawat N219 ini akan menjadi satu-satunya pesawat di Indonesia yang pertama yang dirancang dan dibangun oleh putra-putri engineer dari Indonesia, khususnya yang ada di PT Dirgantara Indonesia. Jadi pesawat ini akan juga memiliki sebuah nilai strategis di mana pesawat ini akan bisa menghimpun seluruh industri-industri lokal yang akan juga bisa mensuplai beberapa komponen yang akan kita pakai di pesawat N219. Jadi industri lokal akan kita gandeng untuk bisa mendukung komponen-komponen yang akan dipakai di pesawat N219. Tujuannya adalah supaya lokal konten dari pesawat ini menjadi sangat tinggi. Di awal kami akan mentargetkan kandungan lokalnya sekitar 40%. Next kita akan sampai ke 60%. Beberapa industri lokal sudah kita coba identifikasi. Kita sudah melakukan pelatihan-pelatihan bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian. Jadi kayak landing gear ini akan kita bikin di Indonesia. Kemudian kaca depan atau kita namakan windshield juga akan dibikin di Indonesia. Kemudian radome ini juga akan kita buat di Indonesia. Jadi sebagian dari komponen-komponen ini akan dibuat di Indonesia. Pesawat ini ditargetkan melakukan roll out pada bulan Agustus tahun depan. Insya Allah pada Hari Kebangkitan Teknologi tahun depan kita sudah melihat fisik dari N219 secara utuh. Nanti ditargetkan Oktober tahun 2015 atau paling telat November 2015 pesawat ini ditargetkan sudah bisa melakukan penerbangan perdana. Pesawat ini mampu digunakan untuk beberapa konfigurasi, bisa untuk sipil, bisa untuk kargo, bisa untuk militeri. Militeri juga bisa ada dua macam, ada transport maupun untuk surveillance. Ya, jadi pesawat N219 mempunyai feature seperti ini. Jadi feature-nya adalah dia akan mampu digunakan atau menampung 19 passenger. Kemudian dia mempunyai performance short take off dan landing, artinya dia pesawat ini mempunyai kemampuan untuk take off dan landing pada landasan yang sangat pendek. Kemudian take off and landing and on up running, artinya dia bisa landing dan take off pada landasan yang belum siap. Artinya tidak harus dalam bentuk yang sudah diaspal ataupun tetapi juga bisa menggunakan landasan-landasan yang masih tanah ataupun sudah di tanah yang dipadatkan sedikit. Kemudian quick change configuration ini tadi yang sudah saya sampaikan, dia bisa dipakai sebagai sipil, sebagai VIP, sebagai medical evacuation maupun sebagai kargo. Jadi memang ini multifungsi konfigurasi. Kemudian di sini feature lainnya adalah the widest cabin in the class, artinya pesawat ini mempunyai beberapa kompetitor. Nah, dari kompetitor yang ada, pesawat ini memiliki kabin yang paling luas, sehingga ini akan menambah kenyamanan bagi para penumpangnya nantinya. Kemudian easy dan simple maintenance. Jadi semua komponen yang dipakai di dalam pesawat N219 kita coba rancang sesimpel mungkin sehingga nantinya operator tidak akan mengalami kesulitan melakukan maintenance. Ya, termasuk juga di dalam penggunaan komponen lain elektronik di kokpit kita menggunakan instrumen-instrumen yang memang sudah integrated. Kemudian error-error pun akan bisa langsung diketahui oleh si operator sehingga betul-betul sangat memudahkan operator dalam hal maintenance. Kemudian low cost operating ini memang ditargetkan menjadi pesawat yang paling murah di kelasnya sehingga
operator akan sangat untung di dalam mengoperasikan pesawat N219. Jadi target dari N219 adalah sekitar 5 juta, dibanding dengan kompetitor yang lain sekarang sudah mencapai harganya 7 sampai 8 juta US dollar. Sehingga dia bisa 3 juta lebih murah dari kompetitornya. Kemudian dari aspek operasi, pesawat N219 bisa menjelajah sampai jarak 480 nautical mile atau setara dengan 889 km non-stop. Sehingga kalau kemudian pesawat ini bisa digunakan secara bolak-balik, maka dia juga mampu untuk melakukan multi-hop operation, artinya dia bisa pulang pergi tanpa melakukan refueling. Nah, karena di daerah-daerah yang terpencil seperti di Irian sangat minim fasilitas untuk melakukan refueling dan ground support equipment, sehingga memang pesawat ini sangat cocok untuk di daerah-daerah yang mempunyai limited ataupun keterbatasan dari aspek ground support equipment-nya gitu. Karena memang dirancang ke sana. Jadi ini adalah salah satu kemampuannya. Kemudian juga ini adalah potensial rutenya. Kami sudah melakukan survei kepada area-area tersebut. Jadi berdasarkan data di Kementerian Perhubungan juga ini sudah mulai kelihatan ada penambahan rute-rute perintis. Jadi dari yang tadinya sekitar 100 atau 110, kalau nggak salah saat ini sudah ada sekitar 150 rute perintis. Dan itu memang dibutuhkan tambahan 70 pesawat sekelas N219. Jadi memang pesawat ini sangat cocok untuk dioperasikan di daerah-daerah perintis, dan memang ini dibutuhkan oleh pulau-pulau yang ada di Indonesia yang kebetulan memang daerahnya masih sangat terbatas dari aspek fasilitas dari bandara landasan-landasan yang ada. Kenapa harus N219? Kita pernah melakukan perancangan N250, kemudian juga ada N2130. Ya. Dari pengalaman yang di N250 itu kita melihat kompetitor yang ada sudah cukup banyak, ya, sehingga itu akan menyulitkan PT DI, apalagi bangsa Indonesia, untuk kemudian mengembangkan pesawat sekelas itu. Di samping juga kebutuhan dana yang cukup tinggi. Nah, dalam rangka mempersiapkan, kita punya cita-cita untuk kemudian mengarah ke sana, tetapi dalam rangka mempersiapkan segala sesuatunya, baik sumber daya manusia, kemudian infrastruktur di dalam negeri, maka plus kami juga melakukan survei, ternyata memang kebutuhan pesawat ini cukup banyak. Indonesia sekitar hampir 100 pesawat dibutuhkan. Bahkan dengan masuknya Lion Air melakukan MOU dengan Indonesia, maka jumlah itu menjadi sekitar 150 sekarang potensinya. Sehingga memang ternyata cita-cita PT DI waktu itu adalah dalam rangka menjaga kompetensi pesawat, ternyata pasar pun menyambut. Sehingga itulah maka kita mengusulkan kepada pemerintah agar pesawat ini bisa dikembangkan secara nasional untuk memenuhi kebutuhan di wilayah-wilayah pinggir ataupun perintis di Indonesia. Sebagai perintis industri dirgantara di Indonesia ataupun sebagai yang meletakkan landasan ya di PT DI terutama. Jadi kami terus ingin bisa menciptakan pesawat-pesawat baru yang bisa memenuhi kebutuhan pasar yang ada di Indonesia maupun ada di luar negeri. Jadi kami tentunya ingin tetap bisa, meskipun tidak saling berhadapan langsung dengan kayak seperti Airbus ataupun Boeing, tapi kami ingin coba mengarah minimal mensejajarkan dengan kemampuan mereka.